Sampurasun. Apa sih 3 wasiat yang diberikan oleh cucu Prabu Siliwangi? Pada kesempatan podcast episode kedua ini, kita akan bahas. Penasaran? Ikuti terus video ini sampai selesai. Oke. Wey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kawan-kawan, sahabat-sahabat Kapten Yuswa dimanapun kamu berada. Kembali lagi di podcast kita pagi menjelang siang hari ini bersama Aki Iwan Atapraja. Nah, jadi beliau inilah yang di episode 1 kemarin kita sudah banyak bicara-bicara tentang kisah cerita Prabu Siliwangi. Oh, bukan, kisah Prabu Siliwangi. Nyata versus film. Ya, jadi kemarin kita sudah membuktikan beberapa scene dari film Prabu Siliwangi. Film apa? Prabu Kian Santang. Ya, Prabu Kian Santang yang ternyata memang benar apa yang kemarin kita sering nonton, ternyata benar itu apa yang selaras dengan apa yang Aki sampaikan. Nah, dari semua pembahasan yang sudah kita bahas kemarin, beberapa minggu kemarin, ternyata ada yang menarik yang harus kita bahas lebih dalam hari ini sampai ke akarnya. Khususnya buat netizen, sahabat-sahabat Kapten Yuswa dan teman-teman dimanapun Anda berada di seluruh wilayah Nusantara Indonesia, di mana ternyata ada yang namanya Tritangtu di Buana. Ini merupakan 3 poin penting yang hari ini akan kita bahas dan Aki akan ngebahas sampai ke akar-akarnya. Kaitannya dengan netizen sekarang, sahabat-sahabat yang milenial, ya, kamu-kamu yang milenial yang mungkin udah nggak mikirin lagi hal-hal yang penting, hal-hal yang memang ini merupakan budaya kita yang harus kita lestarikan. Tapi hari ini kita pengen kita bahas Tritangtu di Buana itu yang kita kaitkan dengan kehidupan milenial saat ini. Nah, Ki, apa sih Tritangtu di Buana? Nah, bentar. Sebelum jawab, gua ingat-ingat dulu nih. Tritangtu di Buana itu kemarin tuh ada bahas pertama tentang Rama. Rama ini orang tua ya. Yang kedua itu ngebahas mengenai Resi. Resi itu guru. Jadi Rama, Resi, satunya lagi Ratu. Ratu ini adalah pemerintah atau raja. Nah, nanti Aki akan bahas apa sih Rama ini, bagaimana sih aplikasi kita sebagai anak-anak muda sekarang kepada Rama. Yang kedua kepada Resi dan yang ketiga kepada Ratu. Sampurasun. Rampes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa lagi dengan Aki. Terima kasih juga atas doa semua. Aki masih bisa berbicara dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat dan baraya semuanya. Amin. Pada episode pertama, Aki memulainya itu dari bagaimana munculnya budaya Sunda sebagai basis daripada budaya Nusantara. Aki membahas dari mulainya timbulnya Salakanagara, Tarumanagara sampai ke Pajajaran. Nah, dalam masa Pajajaran inilah Prabu Siliwangi atau yang dikenal dengan nama Sri Baduga Maharaja menggagas suatu pedoman hidup untuk warga Pajajaran yang kemudian dijadikan suatu pegangan buku Tritangtu di Buana. Yang isinya itu Tritangtu di Buana itu ada dalam suatu ajaran atau pedoman yaitu siksa Engkanda Karsian. Nah, siksa Kanda Engkarsian inilah yang oleh Prabu Siliwangi diperintahkan kepada Sang Budiman untuk menulis. Dan siksa Kanda Engkarsian ini kemudian dilestarikan oleh UNESCO, diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, Inggris, Indonesia, tentunya Sunda juga. Lalu kenapa Sunda? Kan udah bahasa Sunda. Justru karena itu bahasa Sunda sekarang lain dengan bahasa Sunda ketika zaman Pajajaran. Itulah sejarahnya. Nah, sekarang Aki mencoba walaupun tidak mendetail dan langsung kepada siksa Kanda Karsian,
akan adalah salah satu isi dari itu, yaitu Tritangtu Dibuana. Tritangtu Dibuana sudah diterangkan pada episode terdahulu, yaitu 3 ketentuan atau 3 kepastian di dunia. Tri 3, Tangtu adalah pasti, Buana adalah alam semesta ini. Jadi 3 ketentuan, 3 aturan, 3 tatanan di Buana. Salah satu di antaranya Tritangtu Dibuana adalah Rama, Resi, dan Ratu. Ya. Rama itu melambangkan orang tua. Orang tua. Resi melambangkan guru, dan Ratu melambangkan penguasa, pemerintahan. Jadi 3R itu, Rama, Resi, dan Ratu adalah basis daripada siksa Kandakarasya. Apa sebabnya Rama mesti diutamakan? Rama itu menyibukkan bukan hanya ayah, tapi kedua orang tua. Jadi Rama itu adalah ibu dan Rama. Mengapa Rama ditekankan? Karena ibu itu secara alami otomatis sudah menjadi hormatin orang, apa yang harus dihormati, apa yang harus dihargai, dan otomatis ibu itu adalah menjadi simbolisasi alam semesta ini. Negara aja kita disebut ibu negara, ibu pertiwi. Bahasa ibu. Bahasa ibu. Dalam penabuhan kesenian Sunda, dalam jaipongan atau dalam kendang pencak, ada kendang indung, kendang anak, tidak ada kendang bapak. Jadi ibu itu betul-betul dihormati, apresiasinya sangat tinggi, dan sesuatu yang perlu dijunjung tinggi sama kita. Nah, Rama ini adalah termasuk itu. Mengapa Rama diutamakan? Terutama dari segi pendidikan kehidupan. Begitu dilahirkannya seorang anak yang bertanggung jawab untuk berlangsungnya kehidupan, si jabang bayi yang bertanggung jawab itu adalah Ibu Rama, terutama ibu. Dalam bidang pendidikan, dalam bidang budaya, dalam bidang kehidupan kesehatan si anak, semuanya itu dimulai oleh pendidikan yang dilaksanakan oleh ibu. Oleh karena itu, ibu itulah yang pertama. Mulai dari melahirkan, menyusuinya, menggantikan pakaiannya, memberi makannya, kemudian bisa merangkak belajar berkata mamam, mama, papa, dan sebagainya, tergantung bahasa masing-masing. Ibu dulu yang mengajarkan. Jarang yang disebut bapak yang mengajarkan. Ini kita bicara standar normal. Pendidikan ya jelas, mulai bisa berbicara, bisa menyanyi, bisa makan, bisa cebok, lari-lari, permainan, semuanya kan ibu. Sampai usia berapa? Sampai balita. Balita itu kesingkatan bayi 5 tahun. Berarti antara 5 tahun dan 6 tahun itu dipersiapkan untuk memasuki jenjang berikutnya, yaitu jenjang resi. Resi itu pendeta, guru, kiai, ustadz. Bahasa Pajajarannya dulu resi. Jadi tugas Rama, Ibu Rama selesai, secara formal diambil alih oleh resi. Maka dididiklah secara formal. Apa zaman dahulu ada sekolah seperti sekarang? Mungkin tidak. Tetapi kan ada padepokan, ada padukuhan, ada pesantren-pesantren lah begitu, yang memberikan pendidikan yang secara metodologi ilmiah, jenjangnya ada, rujukannya ada, sehingga tahapan-tahapannya juga ada. Di zaman modern mulai dari TK, SD, gitu kan, SMP, SMA,
dan seterusnya sampai ke perguruan tinggi. Itu yang bertanggung jawab siapa? Resi. Apakah resi itu di TK, resi itu di SD, SMP, SMA, sampai resi, sampai di luar pun resi. Yang mungkin gelarnya ada profesor, ada magistrate, ada Bachelor of Arts, ada PhD, ya, S1, S2, S3, itu semua resi. Oleh karena itu, dalam zaman Pajajaran itu sudah begitu tertata, ya, dari Rama diambil alih oleh resi, sampai mungkin S3, atau paling tidak selesailah pendidikan dasar resmi, terjunlah ke masyarakat. Kalau sudah terjun ke masyarakat, pengabdian itu sudah tidak ke Ibu Rama lagi, tanggung jawab maksud saya. Tetapi dia itu kan harus berkarya dan menghasilkan sesuatu. Kalau bekerja ya ada bosnya, ya. Kalau bekerja di praktek di partikulir ya jadi manajernya. Kalau di pemerintahan ya ada kepala dinasnya, jadi menteri ya ada presidennya. Makanya disebut di sana tanggung jawab ratu. Tugas ratu. Ratu bagaimana? Tetap dalam pendidikan. Dididik dulu. Bintara disekolahkan supaya jadi perwira, calon perwira dimasukkan ke Seskopim, berikan ke Lemhanas gitu kan. Di bawahan di ASN juga begitu. Ada upgrading, ada seminar, ya, ada peningkatan dan sebagainya. Dokter dari koas, dari dokter umum, dari dokter spesialisasi, semua itu adalah tanggung jawab ratu. Ratu itu bukan hanya presiden, menteri, gubernur, tapi bos juga, kepala juga, RT pun, RW pun, camat bupati pun, itu adalah dalam golongan ratu-ratu. Oleh karena itu, Tritangtu di Buwana itu salah satu basic yang tiganya itu Rama, Resi, Ratu. Ya, Itu dari Rama, Resi, Ratu itu ada turunannya lagi kan? Ada. Nanti itu dalam penjabaran pembagian tugas, sifat dan tanggung jawab. Nanti tanggung jawabnya itu ada nanti. Misalnya petani tanggung jawabnya ke siapa? Si bandarnya tanggung jawab ke siapa? Ini tanggung jawab. Sampai ke raja itu ada tanggung jawab kepada siapa? Kepada dewa. Dewa masih tanggung jawab kepada siapa? Kepada yang maha kuasa. Jadi ada pertanggung jawab. Tapi itu nanti belakangan kalau kita sudah membahas urutan pertanggungjawaban jawab kepada siapa. Gitu kan, anak bertanggung jawab kepada bapak, gitu kan, bapak kepada ini, semua ada struktur pertanggungan jawab. Nah, kembali ke Rama nih Ki, kenapa yang disebut lebih banyaknya ibu bukan ayah? Karena ada dalam babasan, dalam bahasa Sunda itu ada babasan. Babasan itu bahasa yang disembunyikan mengandung arti untuk dilaksanakan. Babasannya ini, Indung Tunggul Rahayu, Bapak Tangkal Daraja. Indung Tunggul Rahayu. Ibu itu menjadi tunggul. Tunggul itu adalah kalau ini suatu pohon sudah ditebang, tinggal tunggulnya, ya, bagalnya itu. Jadi Tunggul Rahayu. Ibu itu adalah sumber daripada kehidupan. Oleh karena itu ibu terus untuk hidup tadi. Indung Tunggul Rahayu, Bapak Tangkal Daraja. Ayah menjadi pohonnya supaya kita jadi berkembang ternama dan sebagainya. Oleh karena itu tanggung jawab ayah itu nama. Jadi kalau Iwan, bapaknya Natapraja, Iwan Natapraja. Tidak menjadi Iwan Juarsi, Iwan Aminah, Iwan bapak yang dibawa. Derajat itu. Tapi hidup dari ibu. Tapi derajat dari bapak. Bapak Tangkal Derajat. Oleh karena itu, nama ayah itu sangat penting. Di Arab itu dipakai bin. Oh iya. Muhammad bin Abdullah, Ali bin Abu Talib, ya. Kan? Iya betul. Nah, bin ini anak dari pohonnya siapa? Dari pohonnya ini. Nah, itulah dari masalah ibu.
Dulu saat saya masih kecil, ibu saya pernah mengajarkan kepada saya bahwa kalau kamu nakal, bandel, pertumbuhanmu nggak bagus, maka yang ditanya ini anaknya ibu siapa. Nah, kalau misalnya anaknya pinter, terus hidupnya sukses, siapa dulu bapaknya. Nah, jadi ini nyambung nih apa yang aku bilang, bahwa memang tunggulnya kehidupan seorang anak itu adalah ibu. Jadi anak itu akan menjadi apa, besarnya seperti apa, akhlaknya kayak gimana, itu ibu yang punya tanggung jawab. Sedangkan derajat, nama baik bapak. Nama baik bapak. Kalau Anda jadi penjahat, bapaknya ke bawah. Jarang ibunya yang ke bawah. Tapi kalau hidup, pasti sumbernya dari ibu. Dari ibu ya. Jadi indung tunggul rahayu, bapak tangkal derajat. Tangkal derajat. Itu salah satu dari ajaran Sunda. Nah sekarang sesudah kita berpendidikan yang berdasarkan jenjang Rama Resi Ratu, itu baru pendidikan aja, belum kita ke bidang ekonomi atau bidang filosofi, bidang kesenian, sebenarnya kita bilang pendidikan karena itu yang pokok yang menjadikan manusia. Kan semua orang juga belum tentu jadi apa-apa kalau tidak sekolah dulu kan. Makanya kita lebih banyak menekankan dari sudut pandang pendidikan saja. Nah, setelah itu sudah selesai dari pendidikan Rama Resi terjun ke Ratu, baru keluarlah 8 pegangan yang disebut ilmu Hastabrata. 8 pegangan. Hasta itu 8. Berata itu seperti polisi tribrata, ketiga pegangan atau pedoman polisi. Nah, Hastabrata ini ada banyak versinya, ya. Ada versi tingkat pemula, tingkat penengah, tingkat lanjutan. Hastabrata itu. Ini turunan dari Tritangku. Iya, penjabaran salah satu bagian daripada tadi. Nah, sekarang kita bahas saja tingkat rendahnya lah untuk bagian episode ini. Karena cukup banyak. Kita harus membahas 8. Nah, 8 kalau 8 kali 5 menit berapa? 40 menit udah hampir 1 jam kan. Mudah-mudahan tidak sampai begitu. Tapi ditunggu-tunggu loh Niki sama netizen. Iya. Yang pertama, yang gampang-gampang aja, yang leluhur Aki, leluhur kalian, leluhur Sunda menurunkan bahwa manusia itu, orang Sunda itu terutama pertama-tama kudu bager. Baik. Iya bager. Bager itu tidak nakal. Bager itu tidak neko-neko. Bager itu tidak galak. Bager itu tidak mendolimi orang. Nah, kalau anak udah hidup, kemudian belajar sekolah dan sebagainya, yang pertama kamu terjun ke masyarakat dan ke taman itu harus bager. Bager aja dulu. Maaf ya, aku ulangi ya. Salah. Cager. Oh, yang pertama Maaf, cager maaf dulu. ya. Cager itu sehat. Nah, pertama itu si manusia ini, bayi ini, anak ini, gitu ya. Cager aja dulu. Yaitu sehat. Karena sehat itu adalah titik tolak untuk ke jenjang berikutnya. Karena kalau tidak sehat, bagaimana mau disekolahkan? Tidak sehat. Bagaimana diterjunkan ke masyarakat? Karena tidak sehat. Jangankan mau kerja di sini, orang harus sehat dulu. Iya. Jadi cager dulu. Cager. Jadi itu fisik dan mental. Fisiknya baik, tapi kalau pikirannya kurang sempurna, pasti ada kendala. Ya, ininya baik, pinter, tapi mungkin cacat dalam tubuh wujudnya, ya ada saja kan, kan juga tidak sempurna. Jadi cager itu adalah yang utama. Sehat, cager dulu. Sehat itu untuk mencapai sehat kan macam-macam. Sehat itu bisa bersilaturahmi, bisa bercanda dengan orang, bisa olahraga, bisa main musik, bisa main sepedahan, macam-macam cara untuk supaya sehat.
anak-anak suruh lari-lari gitu kan. Sebelum itu harus berondang dulu di dinding. Jadi yang pertama sekali itu manusia itu jangan mikirin macam-macam lah. Sehat. Cager. Kalau ada orang sedikit tidak baik, orang Sunda bilang, misalnya orang itu suka ngambil barang orang, suka ngambil ini, suka ngambil itu, ari ieu jelema cager. Ya. Bukan jelema eta mah teh cager. Betul enggak? Iya. Hidupnya mengenai cager. Iya. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana ada anak bayi itu yang dilahirkan sehat secara rohani, Iya. tapi jasmaninya tidak. Iya. Misalnya dengan cacatnya tangan, Iya. kaki dan sebagainya. Iya. Ada lagi yang memang sempurna semuanya, tapi pikirannya misalnya seperti sindrom, Iya. ya, atau autis dan Iya. sebagainya. Iya. Itu kan Allah yang punya rencana. Iya. Kita tidak membahas itu dulu, Iya. kita membahas yang standar saja, Standar general, ya. Nanti pengecualian kembali kepada rencana Allah Iya. lebih baik daripada rencana manusia. Cuma in case gitu. Yes. Kita bicara tentang standar Standar, aja ya. dulu. Kalau beli mobil mah cukup ada rodanya, ada ininya, nanti aksesorinya ada CD, ada AC, Iya, ada iya, itu iya, aksesori kan. Iya, iya, iya. Jadi sesudah cager, barulah senang kita. Anak itu cager yang jasmaninya, cager rohaninya. Iya. Ya. Sempurna sebagai manusia lah ini ya. Betul. Jadi si ibu juga enak. Dimasukkan ke sekolah juga ya normal standar. Normal standar. Ke kelas cager. Betul. Terus karena cager. Iya. Tapi cager ini tidak bisa dibegitukan saja karena sudah cager, udah enggak. Kita mempunyai kewajiban Iya. untuk menjaga kesehatan tadi. Hmm. Jaga kesehatan tadi teh apa? Olahraga, Makan yang- reguler, Iya. makan yang sehat, bergizi, semuanya kan. Bergaulan dengan yang baik, ya. Banget bergaulan yang baik itu anak-anak jangan dicomberan, ya suruh ibunya biarin aja ada sehatnya. Ya tidak bisa dong. Iya. Nanti ada nyamuk, nanti BDB, Iya. nanti kena ini, kena itu. Sekarang ada pandemik harus pakai ini agar Masker. kita cager. Iya. Jadi itu berlanjut terus Hmm. cager. Makanya tidak sembarangan pemerintah ada suatu departemen yang khusus untuk ngurus cager gitu. Iya, iya, iya. Ada dua kan? Iya. Yang cager kayak dua departemen paling tidak, dua kementerian Kementerian Kesehatan, dan Kementerian olahraga. Olahraga. Ya, Betul. betul kan? Betul. Oke. Lanjut ya. Iya. Karena kalau terlalu panjang ya nanti kita tidak yang sesudah cager baru kembali tadi yang Aki bilang bager. Berarti untuk alasan supaya orang itu bager, cager dulu nomor satu. Cager yang pertama. Tahapannya itu Ki, ya. Baru bager. Nah, dididik baru sekarang. Diberitahulah sama si si ratu itu Yes. supaya bager itu satu, jangan suka jahilin orang, jangan suka nyolong mencuri hak milik orang, Iya. jangan suka menyakiti orang, jangan yang bukan haknya. Iya. Itu kan cager, bager, bener baik itu Iya. orang baik, ramah tamah, berbahasa baik, sopan santun, bager kan. Tidak ada tanaman orang lain kalau lewat ada bunga peletik dipotong, gitu kan? Iya. Itu bager. Gitu. Jadi bager itu pada prinsipnya tidak mengambil hak orang lain. Oh, ya bukan haknya kita. Bukan gitu, Ki. haknya kita. Nah, seorang anak itu dikatakan bager di usia berapa? Ki? Relatif. Mungkin sesudah bisa berjalan, merangkak. Oh. Misalnya kita di meja ini tiba-tiba dirawel, itu bager. Udah dong, awas, ini air panas. Nah, kan diajarin juga. Jadi pendidikannya dari sehat, pelajaran kedua ditambah kudu bager. Naon? Itu bukan punya kamu, itu punya adekmu. Itu bukan kamu, itu untuk kopi untuk ayah, Iya. untuk ini. Mana hak dia, mana hak orang lain. Jadi dua pelajaran. Iya. Pelajaran cager, sekarang pelajaran bager untuk menjadi baik.
Kemudian ada diberi kasih 2 biskuit. Ada temennya, kasihkan ke orang Berbagi lain. ya. Berbagi. Ya, Ya. berbagi gitu. Bager. Udah belajar pupuk, udah belajar bisa buang air sendiri, udah bager mah jangan di sana ya, di WC. Nanti makan pisang apa ini kalau sudah buang ke tempat sampah. Nah, Iya. kan belajar bager kan. Iya. Bager itu baik dari tabiat, kelakuan dan sebagainya. Jadi itu jenjang mata pelajaran kedua untuk anak kita. Dari cager menjadi bager. Ya. Ya. Bager itu ya bager, berehan, ngasih, berbagilah gitu. Nah, di bager Ki. Kalau ada anak-anak yang tidak mau dengar-dengaran itu harus diapain Ki supaya bager? Nanti juga akan Sampai situ Ki ya. Sampai. Oh, berarti belum dalam sampai. nanti dalam bagaimana pelaksanaan penerapan. Ya. Saya kan baru bisa memberikan dasar metode, inilah bahan pendidikannya. Nah, seperti inilah berhitung 1 jeung 1 2 2 jeung 2 4. Bagaimana kalau mendapat murid yang bodoh? Kata guru nanti ada metodenya bagaimana. Oke. Itu larinya ke metode. Saya belum ke metode, baru memberikan mata pelajaran. Mata pelajaran ketiga dari cager, bager, benar. Benar. Cager bager benar. Benar itu adalah benar. Ya. Cager, bager, benar. Apa yang benar? Itu adalah benar. Benar itu dalam pengertian apa? Benar itu dalam perilaku. Perilaku. Perilaku itu yang benar. Menempatkan sesuatu itu benar. Tapi bukan baik. Beda lagi sama bager ya? Tidak ada kan baik? Tidak ada. Tidak ada dalam 8 itu baik. Yang ada benar. Benar. Karena benar itu pasti baiknya. Tapi baik belum tentu benar. Baik. Contoh. Ulangi lagi. Benar itu pasti baiknya. Baik itu belum tentu benar. Baik sama bager bedanya apa Ki? Bager mah tadi baik hati. Kalau benar mah betul dalam mengerjakan sesuatu. Oh. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Iya. Benar. Topi dipakai di sini. Iya. Itu benar. Kalau di kaki ya tidak benar namanya. Sekalipun baik mungkin. Aki punya topi ya. Harganya misalnya $100 Iya. dari Australia. Iya. Tapi didudukin. Baik ya, Ya. tapi tidak benar. Tidak benar. Aki bikin rumah, pergi ke S1R. hardware, beli toilet duduk, Ya. harganya kan 1,7 juta. Betul. Baik kan? Baik. Tapi nyimpennya di tengah rumah. Benar nggak? Tidak benar. Baik, tapi belum tentu Belum benar. Tapi yang benar mah Sudah pasti baik. baiknya. Iya. Aki di Australia lama, sering pergi jalan-jalan ke pantai. Iya. Waduh, itu lihat yang pakai bikini. Menurut pandangan semua juga itu baik. Tapi menurut Islam bener deh. Iya benar. Cek orangnya. Iya. Jadi baik belum tentu benar. Iya. Benar itu pasti. Nah, belajar itu dulu. Jadi baik benar itu, wah ini ada air misalnya, anak kecil itu tiba-tiba diawur-awur gitu. Nah, tidak baik. Tidak Air baik. ini untuk minum, air yang putih ini untuk nyebor tanaman, air ini untuk ini. Kan? Iya. Benar kan? Nanti ini ada pisau. Nah, ini pisau. Kalau mau iris ini. Tapi kalau pisau ini ditusukkan kepada perut, Tidak benar. jadi benar dan salah. Ya, benar. Itu menempatkan sesuatu pada tempat yang seharusnya. To put the right place on the right. Ya, Iya. gitu ya. Iya. Jadi belajar itu dulu. Jadi yang ketiga itu adalah metode ketiga Benar. dari pendidikan. Cager, bager, benar. Benar. Kalau sudah cager, udah bager, udah benar, baru kan orang itu kalau udah benar 2 kali 2 sabaraha? 4. 3 kali 3 9. 9 dibagi 3 3. 25 tambah 15 40. Orang itu jadi pintar. Cager, bager, benar sudah, tinggal mencari pintar. Ah, ini baru perlombaan ini. Berlomba dengan yang lain. Ya? Ya toh?
Makanya ada ranking di sekolah kan, ranking 1, ranking 2, ranking 3, ada cum laude, summa cum laude, magna cum laude, poinnya sekian, memnya sekian, namanya. Itu adalah dalam rangka golongan keempat untuk mencari mana yang lebih baik. Dalam Al-Quran disebut fastabiqul khairat, berlomba-lomba demi kebaikan, bukan berlomba-lomba dengan, nggak mungkin kalau ada orang di sejarah tadi kan harus cager dan bager, nggak mungkin belajar bagaimana caranya paling banyak menyedot uang dari kas negara misalnya. Nah, itu kan tidak, itu bukan fastabiqul khairat, itu korupsi berjamaah namanya. Korupsi berjamaah. Fastabiqul khairat itu berlomba-lomba demi kebaikan. Ini cager, bager, bener. Untuk apa? Pinter. Pinternya itu harus ada dua macam juga. Jangan sampai pinter keblinger. Kepinterannya itu dipakai untuk, nah, yang tadinya 1666 untuk misalnya ke desa anu, jadi satunya jadi pelikin gitu, jadi 7666, kan lebihnya jadi 6 tuh. Walah, ini Itu berarti pinter-pinteran, Gi. pinter keblinger itu. Pinter keblinger. Ya, Iya. nah, mengerti kan? Jadi sudah berapa pelajaran kita cager, bager, bener, pinter. Baru sesudah itu dikasih lagi metode pendidikan yang disebut singer. Singer itu bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Belanda. Singer itu adalah penyanyi. Singer itu adalah dari negeri Belanda, merek mesin jahit. Iya. Bukan. Apa itu singer? Singer itu bahasa Sunda, Artinya rajin. Ya, rajin. Singer itu artinya rajin. belum disuruh aja udah, ibunya udah tahu begini, pagi-pagi, oh ini cucian, ini anu, ini sapu, ini loh. Singer itu orang, belum disuruh aja udah tahu itu kepinterannya. Datang dari sekolah, duduk di meja tulis, udah mengerjain pekerjaan rumah, disuruh aja belum. Singer itu. Singer rajin ya. Iya, kita punya seragap. Pembantu di rumah tangga ya, asisten ibu rumah tangga sendiri. Nggak usah disuruh itu debu ini Pak, enggak, udah datang ke sini ini nah. Namanya singer, belum disuruh saja sudah tahu. Kita masuk ke kerjaan, masuk ke militer, belum apa-apa aja udah ini kan kotor, buka stand gun ini bersih. Belum disuruh aja sama komandan sudah mulai. Sepatu komandan ada busur nanti mau ada upacara, ada waktu mah kosok kasih semir. Singer itu namanya. Apakah nggak senang komandan begitu? Iya. Jadi kita itu bisa menitipkan diri. Ya toh? Iya. Jadi singer itu rapekan, singer itu betul-betul tahu, ya, cager, bager, bener, pinter. 4. Kalau satu saja udah 1 semester, pendidikan udah 4 semester. Anak kan sudah mulai besar tuh kan, cager, bager, bener, pinter. Cager, bager, bener, pinter. Yang kelima, singer. Nah, kalau sudah begitu, alhamdulillah sudah mulai mengarah kepada yang disebut manusia yang sempurna kan. Cager, bager, bener, pinter, singer. Nah, sehatnya sudah, baiknya sudah, pinternya sudah, benarnya udah terpantul, barulah masuk ke tata titi. Tata titi itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, tetapi dengan cara yang, jadi cara menempatkan sesuatu, cara mengerjakan sesuatu, ya. Ini adalah ikat. Kemudian Yosua datang, Ki bagus, mau tak. Itu artinya tidak memakai tata titi. Ada orang tua ke
sini. Pak, nih karena kepalanya. Itu adalah bukan tata titi. Bedanya sama tata kromo apa Ki? Iya, itu kan Jawa. Oh. Tata titi itu untuk menjalankan tata krama. Jadi tata titiknya, bagaimana tata titi itu adalah struktur pekerjaan yang betul-betul terstruktur, mengerjakan sesuatu sesuai dengan aturan. Iya. Datang, naik bus, kita berdiri, duduk, tiba-tiba ada yang hamil. Pak, silahkan. Ngalah ya. Tata titik kan. Datang, Oma-oma. datang satpam. Satpam. Kita lebih tinggi. Bang, apa kabar? Selamat pagi. Pagi Pak. Datang bos kita. Pak, selamat pagi Pak. Apa kabar? Kan lain dua suaranya. Iya. Menggunakan suara aja udah lain. Hei, kemari. Kadir, sini. Itu kan semut. Itu semut. Anjing loh. Kita bukan. Jadi kan kata titi itu adalah sesuatu tindakan untuk sopan santun, tata krama, tata kromo. Itu hanya sepotong saja dari babasan yang luas. Lengkapnya tata titi duduga prayoga. Tapi disingkat aja tata titi. Nanti tata titi duduga prayoga itu dari mana asalnya? Nanti dalam episode keempat atau ketiga, tata itu apa? Titi itu apa? Duduga itu apa? Prayoga itu apa? Itu kan penjabaran lagi. Berarti tata titi ini udah masuk ke aplikasi dong ya Ki? Ya iya. Tata titi mah udah aplikasi. Ya. Mulai dari Singer udah aplikasi. Singer itu udah untuk diri pribadi. Ya, untuk diri pribadi. Enak orang yang lihatnya. Tapi kalau tata titi itu untuk orang lain juga. Ya. Untuk apa yang kita duduki. Tata titi. Barulah ke jenjang berikutnya setelah tata titi itu adalah surti. Tata di maaf lagi itu, Aki mah selalu jumping aja. Udah tata titi, nas titi. Ya. Apa di tentara nas titi? Nas titi itu apa ya artinya? Lupa saya juga. Nas titi itu ada di masuk di 11 asas kepemimpinan. Betul. Nas titi. Betul. Nah, nas titi itu adalah yaitu sesuai dengan aturan. Ya. Nas titi itu sesuai dengan aturan, seimbang. Ya. Ya. Kalau dalam bahasa agama itu tawasulitas, seimbang antara kita mengabdi kepada Tuhan, mengabdi kepada manusia. Ya, hablum minanas, hablum minallah, dan hablum min alam tadi tiga. Harus nastiti, benar, menempatkan sesuatu pada tempatnya yang benar. Ini udah mulai praktek yang betul-betul. Ya. Nastiti itu biasanya sudah di tingkat begini. Ini nastiti juga. Kita punya anak buah. Datang. Mana pekerjaan yang tadi itu? Ini Pak. Kita kasih pekerjaan, dia masih pekerjaan lagi. Kalau tidak nastiti, salah loh, ini bukan begini, ini harus begitu, kan suruh ini, masa ini jumlah ini sekian, betulin lagi. Tapi kalau nastiti, dibimbing ya Ki? bagus loh. Tapi sebaiknya mungkin kalau ini A di sini B, ini yang B ke atas, nomor 6 ke sini, nomor 7. Jadi enak kan? Iya. Padahal salah semua pekerjaannya itu, atau setidak-tidaknya masih banyak kerjaan. Bagus loh, udah mulai bagus-bagus. Tapi menurut pandangan Bapak, ya mungkin alangkah baiknya kalau warnanya juga dikisinikin. Mana pekerjaan gambar? Oh, gambar. Kalau awannya gelap begini kayak mau hujan loh. Bagaimana kalau biru mudana? Ya. Hijau ini, nah, kalau pisang kan hijau muda. Coba. Jadi bukan salah loh, daun pisang nggak ada yang gini. Malas anak juga kan, murid juga. Ya kan? Itu nastiti namanya. Pelajaran yang mulai ada tanggung jawab. Kemudian perasaan orang lain supaya jangan
Itu adanya dinasti ya, Ki? Ada dinasti. Gimana caranya supaya orang jangan tersinggung, Betul. penyampaian kita menegur dengan tepat gitu ya, Ki, Betul, ya? betul. Nanti ada penjabarannya lagi di ilmu yang disebut panembuhing telah. Nanti itu sebagian daripada cerita itu di Buana. Terakhir baru kita menginjak kepada surti. Surti ini tingkat tinggi. Biasanya surti ini pada umumnya bisa dicapai setelah usia 40 tahun plus. Kenapa tuh, Ki? Ya begitulah natur alam manusia, kematangan kedewasaan itu. Makanya dalam kedewasaan itu diukur 40 tahun kan. Jika umur sudah 40 plus boleh jadi anggota parlemen misalnya dulu itu, atau menteri itu tidak boleh kurang dari 40, atau pejabat ini itu dulu itu ada aturan bahwa 40 plus. Rasulullah saja oleh Allah diangkat menjadi nabi itu 40 tahun. Di ilmu pedalangan di Sunda, si seorang calon dalang itu boleh dia memberi pertunjukan di umum lepas setelah mempunyai 40 pertunjukan. Berarti angka 40 dianggap itu ada senior. makna ya? Wah, 40 itu gitu ya. Jadi umur 40. Nah, surti. Malahan kebanyakannya itu surti itu di 60 plus saya dipraktekkan. Karena surti itu adalah membaca hati orang. Membaca hati. Bisa membaca hati orang, bisa melihat kepada apa yang akan dilalui. Membaca. Jadi kalau dalam bahasa sekarang kan bagaimana nanti, bukan harusnya nanti bagaimana. Kalau surti itu nanti bagaimana, bukan bagaimana nanti. Kamu nggak pernah ke masjid ya, kamu nggak pernah ke gereja ya, kamu nggak pernah ke pura ya, bagaimana nanti di surga, bagaimana nanti aja. Tapi kalau yang surti mah nanti itu bagaimana ya? Dipersiapkan dari sekarang. Bekalnya, amalnya, ya kan? Sholatnya bener enggak, berbaktinya bener enggak, amalannya bener enggak, menyakiti orang enggak. Semua yang akan lihat ke depan itu sekarang di planning dari sekarang. Nanti bagaimana, bukan bagaimana nanti. Itu namanya surti. Seseorang datang, misalnya udah kelihatan dari pakaiannya udah kumuh, nggak pernah kesini. Orang yang surti itu, ini pasti ada keperluan. Ini mesti ada apa? Apa kabar? Bagaimana keluarga sehat? Bagaimana anak sehat kan? Tahu-tahu aduh Pak, anak saya sakit, anaknya kelihatan surti. Kamu perlu buat obatnya. Kalau ada kasih, kalau nggak paling-paling kasih pinjam, kalau nggak dibeliin nasi apa. Jadi surti itu membaca hati orang. Makanya di usia 40 Makanya plus ya? 40 plus. Sudah tidak memikirkan diri sendiri. Istilahnya, jadi manusia surti itu dua syaratnya. Tidak boleh emosi dan tidak boleh ambisi. Tidak emosi dan tidak ambisi. Nah, inilah yang disebut hasta brata tingkat utama untuk perilaku manusia Sunda. Aki ulangi, cager, bager, bener, pinter, singer, tata titi, nastiti, surti. Insya Allah, ya, Allah juga memberkati jika kita bisa menerapkan itu kepada anak-anak kita, teman-teman kita, sahabat kita, anak didik kita, anak buah kita, insya Allah manfaatnya luar biasa. Jadi untuk sesi kedua kita cukupkan saja, karena kalau terlalu banyak nanti penyerapannya juga bisa kabur. Sekarang gini Ki, Pertanyaan. Kan kita sudah dapat ini teorinya. Teori pembelajaran dari Tatar Sunda Ki. Dari Tritang itu di Buana, terus turunannya adalah Hasta Brata. Nah, hari-hari ini kan kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, ini sepertinya sudah mungkin yang masih sampai hari ini ada ya, bukan diterapkan karena kan ini kan bukan penerapan ya, kayak cager itu kan memang dari sananya ya, Tuhan menciptakan seseorang sempurna itu memang dari Tuhan. Yang tadi kita bicarakan in case itu ya ketika mungkin ada yang tidak sempurna mungkin secara fisik atau mental, itu kan in case. Nah
Bager kan bagaimana memang si anak itu dididik sama orang tuanya sehingga mereka menjadi anak yang baik, tahu menempatkan sehingga dia bisa masuk ke benar, tahu topi itu tempatnya di mana, ya kan. Nah terus setelah itu dia bisa rajin kalau dia memang sudah bisa mengaplikasikan apa yang orang tuanya ajarkan. Nah jadilah anak itu pintar. Nah ketika sudah masuk ke tata titi, hari-hari ini kan kita melihat sama-sama bahwa anak-anak sekarang di usia 10 tahun bahkan mungkin 5 tahun mereka, kamu biar nggak ribut udah pegang handphone tuh sana. Nah, kamu main game sana, kamu nonton sana, mau nonton Upin Ipin ke apapun bahasanya di situ, mau nonton film apapun di situ bahasanya, membuat anak-anak sekarang sudah tidak lagi dalam tanda kutip percaya sama orang tua jadinya. Nah, ini kan aplikasi dari bagaimana sih seharusnya kita sebagai, sekarang dari orang tua aja, saya kan sudah punya anak 3. Bagaimana saya harus mengajarkan kepada anak-anak supaya mereka boleh menjadi anak-anak yang tata titi, mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya, sehingga mereka itu nggak sembarangan, mereka bisa menjadi anak yang benar, anak yang bisa dibanggakan, anak yang bisa suatu saat nanti bisa mengaplikasikan apa yang seharusnya mereka lakukan sebagai seorang anak. Menurut aku gimana tuh? Ada istilah di kita itu tanggung jawab seorang guru, diguguk dan ditiru. Jadi jelas harus dikasih contoh, harus dituruti dan ditiru. Ya. Orang tua itu adalah guru yang pertama di rumah. Sebelum dikasihkan keresi, ramah dulu kan. Guru diguguk dan ditiru. Jadi contoh-contoh bagaimana kita menyuruh anak itu sholat dalam adaan aja kita masih main gapleh. Sholat dulu, bapaknya main gapleh. Iya. Jadi kembali lagi kepada kita, kenapanya anak-anak sekarang sudah. Kamu dulu Bagaimana? Kepada orang tua. Saya mah dulu kalau kamu dulu begitu nggak mungkin anaknya, pasti itu diturunkan. Iya. Jadi pasti diturunkan. Jadi kunci yang pertama tetap adalah dalam lingkungan contoh apa yang kita lihat. Karena seseorang anak itu akan menjadi jelek bukan karena bawaan dari sananya, pengaruh apa yang ditiru. Apa yang mereka lihat, yang mereka dengar. Makanya hati-hati memberikan pelajaran kepada anak-anak itu, mendengarkan, melihatkan, meniru, semua itu akan tergambar, terekam ya. Jadi orang tua hati-hati tuh, bicara hati-hati, melakukan tindakan hati-hati. Jangan sampai kita salah berbicara, dicontoh sama anak-anak. Kalau anak-anak nggak mau main handphone, ya kamu jangan main handphone depan anak-anak, kan bahasanya begitu ya Ki ya? Kira-kira begitu. Iya. Dan mungkin yang terakhir nih Ki, ya sebentar lagi udah mau sholat nih. Ya, yang terakhir nih yang paling penting mungkin sesuai aturan ya Ki ya. Saya pengen ini agak sedikit dibahas sedikit aja. Sesuai aturan bahwasannya hari-hari ini kita lihat juga memang mungkin di keluarga ataupun mungkin di pemerintah gitu Ki ya. Ya maaf ini saya bukan jadinya membahas soal pemerintah, sorry. Cuman di sini supaya masyarakat juga teredukasi gitu ya, teredukasi bahwa mungkin kita skip dulu. Penutup. Terakhir mungkin kita bagaimana kita bisa menyikapi. Kita mungkin nggak bisa merubah pemerintah, kita mungkin tidak bisa merubah aturan karena kita sebagai masyarakat. Tapi bagaimana kita bisa memberikan edukasi ke anak-anak ataupun ke keluarga supaya yaudah kita dulu yang sesuai aturan, kita dulu yang melakukan hal-hal yang baik. Menurut aku gimana nih? Betul sekali, itu adalah kunci pertamanya. Mulailah dari keluarga, lingkungan sendiri, baru disebarkan. Makanya ada istilah kita dari lingkungan teman sekasur dulu, terus ke teman sedapur dulu, terus teman selembur dulu, baru teman ke segubernur dulu, nanti merebah. Jadi dari yang kecil-kecil kita aja dulu. Orang lain demikian, kita mencoba untuk memperbaiki dalam lingkungan kita sendiri. Itu saja. Luar biasa sahabat Kapten Yosua dan teman-teman dimanapun kamu berada. Hari ini kita belajar tentang prinsip kehidupan. Mulai dari Tritang Tu di Buana. 3 poin penting ini. Bagaimana seorang Rama, bagaimana seorang Resi, dan bagaimana Ratu, yaitu pemerintah.
Kita mau mengaplikasikan 3 poin di dalam, 8 poin di bawahnya. Di sini ada cager, bager, benar, pinter, singer, tata titi, nas titi, dan surti. Nah, kawan-kawan mengaplikasikan semua ini tidak susah. Asalkan kita mulai dari kita sebagai orang tua ya, khususnya buat kamu-kamu yang jadi orang tua, bisa memberikan contoh kepada anak-anak. Kamu mau anakmu sholat ya kamu sholat dulu. Kamu mau anakmu benar berbicara ya kamu benar dulu berbicara. Kita memberikan contoh supaya anak-anak kita boleh menjadi anak-anak yang siap dipakai untuk menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, bahkan pemimpin dunia. Benar ya? Betul. Untuk hari ini kita cukupkan sekian. Kita akan masuk ke episode ketiga bersama dengan Aki Natapraja.